kepemimpinan PBNU sekarang tuh banyak sekali pelanggaran gitu. Seperti dengan peta yang baru ini, PBNU punya kekuatan nggak untuk bertahan gitu loh kira-kira? Di periode Prabowo ini kita lihat menteri-menteri yang atas nama PBNU sendiri itu hampir tidak ada. Keluarga Den Anyar istilahnya ya. Den Anyar itu bisa sampai rujuk ini kan, rujuk ini bisa jadi kekuatan baru yang bisa jadi bisa menggeser Gus Yahya. Gitu. Jadi Gus Ipul menggeser Gus Yahya gitu. Bisa jadi. Ketika ada Gus Ipul. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Akhirnya kita show lagi setelah libur kurang lebih sebulan ya, karena kita ada satu dan hal lain lah. Ke Magelang kemarin Ya, kita ngawal ke Magelang kemarin. Ikut Ngawal doang tapi. di tenda. Ya, kita sudah memasuki era baru, yaitu era kabinet merah putih ya, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Besok kita pasang di atas ini. Iya, Prabowo Gibran. Iya. Iya, belum ada ini. Nggak menghargai ya. Nggak punya negara emang. Nggak punya negara emang. Iya, sama Pancasila. Iya, Nggak menghargai ya. Pancasila. Sama Gerindra. Tapi lama nggak itu Gibran? Ya kalau enggak kan ganti Gampang tinggal ganti aja. Mulai Soekarno Hatta aja. Nah, Soeharto mungkin yang Ya ini sentingan aja lah. Kita mau bahas apa nggak tahu nih. belum 100 hari udah di demo kemarin. Nah kan udah demo kan. Tapi keren, udah memberantas dan koruptor gitu. Tapi kita bukan bahas kabinet sekarang ini. Kita tetap orang NU, underline tapi. Maka kita mesti bahasnya tentang masih rencana MLB ya. Sepertinya masih seksis karena kira-kira nasib PBNU nanti akan gimana? Karena sekjennya sudah ngecamp di Magelang kemarin. Kayaknya ada pergeseran nanti. Nah ini para pakar yang kita kedatangan sosok Ngeri sekali nih. Sosok misterius. sosok misterius. Pengawal ini saudaranya Mayor Teddy. berarti beruang dong. Beruang. Anu lah kucing kata negara lah. Jadi PBNU petanya ke depan akan seperti apa di kabinet pemerintahan yang baru ini? Apakah akan konsisten seperti sebelumnya? Apa ada pergeseran? Karena seksinya juga sudah bergeser ya. Tetap BO apa sudah? BU enggak. Lama kan belum jalan. Ya, Gus Yakut sudah tidak jadi Menteri Agama selaku adik Ketua Umum PBNU. Gus Ipul yang sebelumnya kontra banget sama Caimin dan seterusnya sekarang sudah masuk kabinet dan di bawah Caimin. Nah ini akan seperti apa Gus Yahya dengan PBNU-nya itu? Mungkin Kiai dulu yang tahu dari dalam. Bukan, artinya saya melihatnya kenapa masih tetap menggelora gitu loh. Walaupun sebenarnya NU dengan PKB sudah dalam ruangan yang sama gitu. Tapi tetap Gus-Gus itu kan melihatnya bahwasannya kepemimpinan PBNU sekarang tuh banyak sekali pelanggaran gitu. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PBNU dan juga kebijakan-kebijakan yang menurut orang NU tidak begitu menyenangkan. Tambang juga nggak jelas gitu. Artinya ketika masa-masa awal-awal ada nuansa politis, ketika ada orang demo, justru pengurus PBNU Dengan bilang tambang jelas itu emang nggak turun sampai ke ranting itu pembicaraan tambang itu. Jangankan ke ranting, sekarang aja nasibnya seperti apa gitu, kita ngomong jelas. Kecuali nanti ada sumber dari langit seperti apa gitu. info A1-nya itu seperti apa sekarang kan mungkin ada yang tahu juga. Kejelasan tambangnya kan awal-awal tambang karena BU butuh uang. Langsung tarik ke tambang aja baru masuk MLB. Ya enggak, artinya MLB itu justru pemicunya banyak. Iya. Itu MLB salah satu pemicu bahwasanya lah marwah NU-nya itu loh. Maksudnya marwah NU-nya itu kok
malah drastis turun gitu. Dari sisi itu, maka sedangkan NU sebelumnya kayaknya nggak begitu ngemis-ngemis amat walaupun ibaratnya butuh, tapi kan secara organisasi pesantren aja biasa ada kemandirian secara pendidikan, secara sosial, ya ada kemandirian itu. Tapi kok malah seperti itu. Dengan peta yang baru ini, PBNU punya kekuatan nggak untuk bertahan gitu loh kira-kira? Wah, ada. Silakan. Kalau kemarin kan masih ini apa namanya apple to apple lah. Tapi Caimin kan sekarang sudah gitu. Disebut gitu. Kalau kita lihat Menko bos. Nah ini makanya. ini kalau kita lihat konstelasi politik sekarang, PBNU beda dengan yang kemarin ya, ada kekuatan lewat Menteri Agamanya. Ya. Betul. Di periode Prabowo ini kita lihat menteri-menteri yang atas nama PBNU sendiri itu hampir tidak ada, meskipun bisa dibilang satu mensos. Nah, itu nanti juga kita bahas di situ. Nah, meskipun diklaim sama Gus Yahya, ini orang NU semua menterinya. Ya, memang baru lahir di Indonesia semuanya orang NU. Yang menjadikan Muhammadiyah, Masumi, PKS dan lain-lain itu orang tuanya kan. Iya lah jual NU. Nah, Madura ini benar. jadi dari Agamanya NU. dari apa namanya supporting system sendiri dari pemerintahan sendiri, NU nggak punya apa namanya akar yang kuat, jejaring yang kuat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mensos ini kan Gus Ipul yang meskipun sekarang masih sekjen PBNU PBNU. Nah, Masih. dia di bawah Menko. Ada penekanan kenapa itu? Menko siapa? Menko Caimin. Yang selama ini berseteruan PKB yang betul ya Caimin, yang PBNU yang selama ini bersuara itu juga Gus Ipul. Nah, mereka kelihatan romantis itu. Satu tenda lagi. Nah, ini pasti ngobrol ya. Pasti ngobrol ini. Ini kayaknya akan ada kejutan, bisa jadi akan ada kejutan kalau apa namanya, keluarga Din Anyar istilahnya ya. Din Anyar itu bisa sampai rujuk ini kan, rujuk. Ini bisa jadi kekuatan baru yang bisa menggeser Gus Yahya. Gitu. Jadi Gus Ipul menggeser Gus Yahya gitu. Bisa jadi. Ketika Gus Ipul gitu. larinya ke sono. Wah, ini kancing dia. Dipancing dia. Berarti ada pergeseran kekuatan, ada potensi kekuatan Anyar ya. Menyerang kalau Rembang. dilihat dari podcast kita sebelumnya, cek aja Jadi referensi. soal FLB ya. Iya, Itu sering nongol itu sebenarnya. FLB ini muncul salah satunya itu kan keramaian ya, viralnya FLB ini muncul itu salah satu kan menjaga potensi PBNU ataupun PKB untuk berebut jadi menteri. Potensinya targetnya kan sana. Sebelum ada kabinet. Ya, sekarang udah ada nih. Ternyata setelah ada kabinet, wah ini kayak gini gitu kan. Kan Prabowo nggak bego. Iya kan? Prabowo kan jenderal, Kopassus, sangat cerdas. Bapaknya orang pintar. Bapaknya orang pintar, dia bisa membaca konstelasi politik, medan perang dan segala macam. Dionya ini nggak mau terlibat konflik antara PKB dan PBNU. Makanya yang paling dekat konflik dengan MLB ini adalah Kementerian Agama yang punya sampai cabang-cabang ranting-ranting tuh orang kemana-mana dikasih sama siapa itu? Pak Nazarudin Umar yang beliau tidak ada kepentingan situ. secara di PBNU juga bukan, NU sih bukan, di PKB juga enggak. Kepentingan organisasinya enggak lah ya. Ya mungkin ada lah, ke NU banyak karena kan dia pernah belajar aswaja kayaknya ya. Jadi ke NU banyak jelas, tapi kan beliau tidak NU struktural, juga bukan NU partai. Tidak terlibat konflik. Maka di sini terus beda halnya ketika kemarin yang digadang-gadang PKB Jazil jadi Menteri Agama, bubar PKB PBNU ataupun sebaliknya. Gus Yakut lagi jadi Menteri Agama, bubar PKB. Ini kan akhirnya sepi. Tapi orang-orang yang terlanjur menaikkan MLB ini harus menyelesaikan tugasnya. Iya, misinya kan harus harus selesai. MLB PBNU PKB. PBNU aman ini. PKB selesai ya. Relatif lebih aman.
Tapi emang potensinya selalu menurut saya ini emang akal-akalannya Gus Ipul sama Nusron untuk ngangkat Gus Yahya jadi ketua PBNU, nanti diganti tengah jalan mungkin. Coba komentar dari Min Asparagus. Jadi di balik itu ya. Nah, Asparagus coba, Asparagus. Konspirasi itu gimana? Analisis. Ini sebagai newbie nih ya, orang yang baru gabung ini. agak bingung arahnya kan. Enggak apa-apa. Ini saya kita kalau ada apa-apa kita sensor. Saya Setelah diupload. kalau saya melihatnya gini, melihatnya dari sisi lain bahwa sebetulnya MLB ini diasumsikan sebelum adanya kabinet baru ini, diasumsikan MLB itu adalah kepanjangan tangan PKB untuk menggeser PBNU. Ya, ya. Ternyata asumsi itu berubah semua setelah pengumuman kabinet baru kan. Ya. Maka saya melihat ini sebetulnya nilai plus bagi para pejuang MLB ini untuk membuktikan bahwa sebetulnya MLB itu bukan kepanjangan tangan PKB gitu loh. iya. Jadi kalau memang MLB benar-benar terus berlanjut dan berhasil, maka itu benar-benar mengatasnamakan masyarakat NU. Menarik itu tuh. Menarik. Ya kasihan Tapi juga yang lepas- megang IO-nya kasihan. Iya. Jadi lepas dari Belajar. kepentingan politik ya. Iya, kalau Lebih memang ke- ternyata benar-benar jalan ini MLB nanti nih. Ongkos net bro. Nah, masalah itu Biasanya kalau satu kali MLB maaf, satu kali MLB itu bisa biayanya berapa ya? Ya MLB belum pernah. Kalau mau kamar kan jelas. Kira-kira berapa sih habis biayanya? Tiket berapa coba? 550 550 PCNU 50 ke Jakarta semua. Bayangin. Per PCN berapa Ke dapatnya? PCNU. biasanya minimal dua. Minimal kan 2 harus. Kalau dari dua. Papua pesawatnya mahal ya. mahal. Mahal sih. Bisa diperkirakan berapa? Ada biayanya lah. Ada biayanya. Ya, M sudah. sekian M. Ya Pati-Patia. Pati-Patia dua misi. Ya, MLB yang berarti udah bisa kan berarti disediain. yang sekelas menteri yang bisa mengunduh modal-modal itu. Dan yang menteri itu sekarang yang sekjen itu ya akan yang paling diuntungkan ketika MLB terjadi. Iya. Ketum jatuh, sekjen naik kan gitu. Auto ya. Berarti indikasinya di balik itu ada peran sekjen. Enggak, sekjen Kunci itu. diuntungkan. Diuntungkan. Karena dia merasa diuntungkan, maka sekalian saja dia terjun langsung gitu tuh. Kita lihat. Kita lihat aja Tapi nanti. yang jelas sudah dekat dengan udah ketemu di satu tenda itu. Yang jelas di tenda itu gak ada keributan ya. Enggak ada keributan ya. Foto-foto yang beredar tuh ya, Nusron Wahid, Iya. Gus Ipul sama Caimin Caimin. bareng ketawa-ketawa. Ketawa. Jangan-jangan mereka ngomongin Gus Yahya lagi. Nasar Ya, Umar kasihan. juga. Ya, kasihan gitu. Tapi kalau saya jadi Gus Yahya, walaupun nggak ngomongin saya gitu, dengan foto ketawa-tawa saya sakit hati. Udah sindir ya, udah sindir. Udah kesini. Kalau sampai jadi Gus Yahya. Iya, Sayang gitu kan. saya gitu. Tapi kalau Palu bisa di Gus Yahya beda lagi. Tapi emang aduh ini Tapi Ya. yang menjadi aktor tetap orang-orang itu ya, orang-orang lama ya, masih lama. Ya aktornya itulah. Gus Salam dan kawan-kawan Iya. itu. Modal satu-satunya Gus Yahya tambang, tapi itu butuh proses yang Panjang. Itu bangsa Dan modal yang besar. Kayaknya nggak selesai periode ini. Sedangkan muktamar yang akan datang tinggal berapa tahun lagi kan? Ya 3 tahun lah. 3 tahun lagi. Tapi Itu nggak apa selesai. dia nggak ngerti ya Pak, kalau tambang itu memang prosesnya emang sulit begitu. Ngerti sih ngerti kayaknya. Cuman ya udah kadung ada ya terima aja. Terima. Melarang. Pikir carry kalau nasibnya gimana nanti kan. sebenarnya kalau saya lihat ya tambang ini saya anggap bercandaan Jokowi sebenarnya. Terus ada Pak, mohon maaf nih, kita habis Pak. Habis nih gara-gara ngambil Ngomongin tambang. tambang. Kita dihujat oleh Habis. Indonesia, Ya, oleh teman-teman ormas yang lain juga dihujat Pak. ini cuma bercandaan gimana ya? Ya. Apa ini cuma pengalian posisi. Ingat nggak ketika PBNU Gus ketua Tanfidia sama Surya datang ke istana ketika rame-rame demo. Demo Iya. ya. Malam-malam itu. Iya. Info yang beredar dari orang, nggak tahu si orangnya ini, di dalam nggak ngomongin tambang walaupun di konspren mereka Ngomongin datang tambang. untuk ngomongin tambang. Ya. Karena itu pasca muktamar PKB. Kekhawatiran Jokowi terhadap PKB diomongin di situ sebenarnya. Makanya saya lihat sih tambang ini cuma sebagai pancingan gitu kalau supaya kita lebih fokus, netizen atau orang-orang Melihat isu. fokus menghajar PBNU di tambang padahal nggak di situ.
Pengalihan, hanya pengalihan berarti. Ya nggak pengalian apa ya, kayak iseng-iseng aja, Iya. Tapi posnya tinggi ya, maksudnya kita dihujat Pak. Habis-habisan. Bisa, Di medsos tuh kita habis. Ya memang kita sering habis-habisan. Yang dipertanyakan itu bagaimana sekarang nasib yang membela tokoh yang membela seperti Gus Dur ini gimana nih? Ya, itu juga banyak kalangan akademis ya, menyayangkan sikap Gus Ulil. Berapa kali bikin opini itu membela tambang, membela pemerintahan, memuji-muji demokrasi kita bagus. Itu agak disayangkan ya. Berlawanan dengan tulisan dulu yang sempat beliau tulis kan, nggak ada negara yang kaya gara-gara tambang. Iya. Itu di-post lagi kan sama netizen itu. Berarti Gus Ulil, Gus Yahya. Tapi kan masih ada Gus yang lain. Gus Erick Thohir di dalam itu. Gus Thohir. Gus Thohir, Gus Erick. Gus Erick ini kan anggota Bansar. Itu ketawa sampean. Betul, itu harus diklarifikasi. Ansor. Banyak yang nggak tahu. Anggota Ansor. Ansor. Dia ikut itu kan, ikut Di Bansar. Bansar. Iya, Bansar. Nah sekarang kan apa panglima tertinggi Banser siapa sekarang? Siapa? Siapa? Ketum yang baru. Sistem yang baru. Adin Adin Jawabi. Adin itu Ansor. Ansor. Ya, Adin kan ketua Ansor. Syauki, Panglimanya Gus Syauki. Panglimanya kan ketua Ansor. Ketua Ansor ya. Iya. Iya. Ansor. Adin. Bukan Gus Yakut lagi. Iya. Terus Gus Yakut sekarang posisinya Nah, Gus Yakut sekarang Di Ansor. adiknya ketua PBNU. Statusnya gitu, adiknya ketum PBNU. Iya. serius ada tulisannya. Pembina. Oh, pembina. Pembina apa? Pembina Ansor. Oh, Ansor. Iya, namanya ketua. Ya tuh, namanya jadi pasti gitu, pembina. pasti gitu. Standar itu standar organisasi lah. Biar nggak jeglek ya. Tapi pembina yang posisinya masih sama seperti ketua. Oh. Iya, Gimana? Iya. Berarti ada RT-nya berubah ya? Secara DRT saya nggak paham. Iya. Tapi secara perannya, peran di lapangan. seperti halnya ketua. Di lapangan seperti itu. Ngambil Iya. alih begitu. Iya. Itu dulu ketika Menteri Agama Iya, masih punya power. Sekarang emang enggak. masih udah. punya program. Oh iya, program. Bukan tahun program ya. Kalau power masih punya kayaknya di Ansor. Apa enggak? Dia masih punya program ketika jadi Menteri Agama. Iya, sekarang kan sekarang. sudah nggak punya program. Tapi powernya ada enggak? Ya itu perlu dipertanyakan. Enak bener. Ini loh ya posisinya gini. Iya. Ya saya ngerti. Saya ngerti. Tapi enak banget ngomongnya. Bukan saya yang ini, itu perlu dipertanyakan. Bukannya Iya. ini. Power itu sama program beda. Ketika jadi Menteri Agama ada jelas program-program lumayan lah mengalir untuk Ya. satu lumayan. Powernya karena program. Karena program. Jadi Kalau sudah nggak jadi menteri kan dia nggak punya nggak punya program. program, otomatis Sedangkan yang Ansor sekarang juga nggak dapat apa-apa kan. Iya. Beda dengan Ansor Masa yang ada apa-apa? sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan menteri kan. Iya. Lancar aja gitu Kan Pilpres kemarin Bantu. Tapi nggak dapat apa-apa. makanya berat Diwakili oleh ini. Gus Ipul. Nah itu juga Ya gimana Sipul kan mantan juga kan? Gimana? Mantan ketum Ansor. Jangan-jangan Ketum diambil Ansor alih. sebelumnya Gus Yakut Ansor. menteri. Ah, Ya, Ansor Ansor menteri. Menteri. Sipul Gus Ipul menteri. Menteri. Nah, ketum yang sekarang nggak dapat sama sekali. Sedangkan yang ketum PP yang pemuda Muhammadiyah dapat ya. dapat. Ya. Tapi Muhammadiyah dapat Wamen ya. Wamen. Wamen. Jadi Wamen. Ansor artinya Ansor sendiri sekarang sedang mencari jejaring baru kan. Bagaimana Oh kemarin cara ada beritanya tuh ya Ansor kayak marah-marah gitu. Ya. Karena setelah pelantikan nggak dipanggil-panggil. ya mulai Ada ngegas ya. beritanya. Udah mulai ngegas ya. Yang Kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Iya. Teleponnya gitu. Padahal sebelumnya baik-baik saja dia. ya ini kalau Banyak dapat MLB ya. ini mah tergantung, kita kembali lagi ke MLB ini tergantung mungkin maksudnya yang sekarang panitia MLB ini mungkin maksudnya menyelamatkan organisasi Ya, tapi kan kita Kita lihat. harus realistis gitu Menyelamatkan dari ya mungkin ya nggak tahu versi mereka udah Idealismenya seperti itu, idealisme. Artinya PBNU kemarin itu, ya sekarang itu ada langkah-langkah yang justru tidak langkah-langkah PBNU itu, langkah untuk pemilihan politik. Karena mulainya kan setelah itu ada pilpres gitu loh. Nah langkahnya itu loh nggak elegan gitu loh. ya. Langkahnya nggak elegan. Habis itu Semangatnya beda semangat. beda. Makanya dari
dari podcast kita sebelumnya, saya kan bicara bahwasannya kenapa sih nggak memikirkan sesuatu yang lebih besar gitu tentang masalah kemiskinan, pendidikan, tambang kan besar. Ya BU sekarang tambang juga nggak jelas. Artinya apa? Justru bahasanya itu lebih tinggi lagi gitu. Kemaslahatan umat. Gitu. Awalnya kan ibarat memancing di air keruh. Masalahnya sekarang memancing kebetulan airnya ada ikannya nih. Nah, ada ikannya. Masa dikeruhin lagi? ada potensi untuk digoyang gitu. Ya sebenarnya kekuatan MLB ini tergantung dari bawah lagi ya. Seperti sebelumnya lah. Sebelumnya, tapi kayaknya sih enggak lah. Belum ada sejarah, masalahnya di NU itu belum ada sejarah. Ya memang belum pernah. Masa Kiai Said pernah, masa Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah. Belum pernah ya, dulu ada. Masa Kiai Asy'ari pernah, waktu itu kan malah Kiai Said Agil juga. Iya, inisiasi pernah, tapi belum pernah terjadi. Oh, pernah muncul. Adanya muktamar yang asrama haji itu ya. Apa waktu zamannya siapa itu? Yang Orba itu loh. Gus Dur, Cipayung itu. Iya. Cipasung lebih parah lagi itu. Ya itu kan sempat berhadapan dengan negara. Iya. Iya itu sampai muncul tandingan. Tapi sebetulnya kalau misal kita mau melihat MLB ini bakal terjadi apa enggak ya, tadi kembali di belakang MLB ini tokohnya siapa? Punya pengaruh tidak? Itu. Apa hanya sekedar Gus Salam? Ya. Nah, atau hanya sekedar Kiai Imam Jazuli? Iya, orang-orang itu lah. Ya kan bingung. Siapa ketua PBNU selanjutnya kalau MLB? Kira-kira siapa ya? Siapa? Mantan ketua umum sebelumnya lagi. Powernya kuat masih. Nah, iya. Programnya yang nggak ada kan. Powernya kuat karena emang secara intelektual, secara ketokohan itu sangat kuat. Beliau programnya nggak ada. Nah, programnya ini program kan terkait dengan ini anggaran. Ya. Tapi tetap tergantung penguasa. Prabowo tetap punya andil ya. Tapi kayak Prabowo tidak akan membiarkan berlangsung ya. Itu kan MLB sekelas PBNU NU yang memiliki anggota separuh lebih penduduk Indonesia, kok terjadi ribut itu. Itu bisa merusak keamanan negara. Apalagi pemerintahan baru mulai kan, belum juga 100 hari. Wong fufu apa yang lagi rame gitu aja diredam sedemikian rupa. Kecuali Prabowo punya kepentingan tersendiri, kecuali memanfaatkan PBNU. Nah, berarti kembali lagi bahwa sebetulnya Prabowo ini punya kedekatan dengan ketum PBNU sekarang enggak, sehingga punya kepentingan enggak dengan PBNU sekarang? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ada kedekatan. Malah lebih ke Caimin kayaknya. Kalau kedekatan. Kalau deket kan harusnya adanya dapat. Harus. Ya masuk akal. Ya kalau penguasa ingin mengambil alih PBNU misalkan, ya kan pasti harus ada alasan mendasar kan. PBNU mengancam penguasa apa tidak kan? Mengancam kan tidak. Ya, mengancam. Ada ancaman. Syaratnya itu tidak terpenuhi ya? Tidak terpenuhi. Mending dicuekin. tinggal nunggu waktunya saja atau selesai gitu kan. Atau nunggu jatah menteri yang digeser nanti. Itu. Oh, dijanjiin terus tahun depan. Nunggu reshuffle. Reshuffle lah ya. Ya semoga aja. Ya semoga aja setelah adiknya tidak di Kementerian Agama, PBNU masih punya program. Moderasi beragama. Enggak ada. Ya karena pemenang ya. Ya keluarga maslahah lah. Tapi warga itu keluarga maslahah itu program Kementerian Agama itu ya. Iya. Keluarga maslahah itu. Bisingkan programnya. Humanitarian Islam. Nah, ini yang baru mau dibuat. Tapi nanti tenang aja kan sekjennya sekarang kan Kemensos. Sosial. Nanti mungkin program masih turun sekarang adalah bagi-bagi bansos. Takut kita nih. Saya pikir programnya Kementerian Sosial ada NU-nya. Ternyata enggak ya? Bagi-bagi. Ya harapannya kan bansosnya sekjen ya, sekjen PBNU. Ya bansosnya juga merata ke warga NU juga, termasuk underland. Oke, boleh lah. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Luar biasa.